Mereka disebut pahlawan. Kalau pahlawan kan terlalu jelas banget, itu pahala nih adalah bahasa yang ada di dalam agama Islam. Supaya bisa diterima semua kalangan, jadilah pahlawan. Sehingga tidak dimiliki oleh umat Islam saja, tapi diterima oleh semua kalangan. Begitu para jamaah sekalian yang berbahagia. Jadi di dalam Al-Quran, di dalam agama Islam, nilai-nilai kepahlawanan itu amat sangat ditumbuh suburkan. Bahkan Allah memuliakan memuliakan mereka. Para pahlawan itu adalah sebenarnya mereka hidup, yaitu hidup di sisi Allah. Di tengah-tengah masyarakat pun dikenang nama-namanya. Nah para jamaah, kita lihat siapa mereka di lapangan yang berani tampil menjadi seorang pahlawan. Bahwasanya yang diperjuangkan itu para jamaah bukan hanya bukan hanya nilai-nilai secara khusus untuk milik umat Islam, tapi juga diterima oleh semua manusia. Memberantas kebodohan, ya, menumpas kebodohan. Kebodohan itu bahasa Arabnya adalah jahiliyah. Mereka pintar secara intelektual, tetapi mereka tidak pintar dalam nilai-nilai kebenaran. Mereka tidak bisa memilah mana yang hak, mana yang batil, mana yang salah, mana yang benar. Sehingga mereka salah dalam mencari sembahan. Patung berhala yang mereka buat sendiri, mereka sembah. Itulah disebut jahiliyah para jemaah. Maka merajalela itu menyembah patung berhala, sehingga efeknya apa? Terjadi banyak perbuatan-perbuatan yang merugikan. Ada pembunuhan, ada perzinahan, ada pencurian dan lain sebagainya. Itu marak di dalam masa jahiliyah tersebut. Bertahun-tahun berjalan, siapakah orang yang mau tampil menjadi pahlawan, menumpas kezaliman tersebut di muka bumi ini? Maka diutuslah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tampillah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah siang dan malam dengan berbagai macam cara, secara pribadi, personal, secara jamaah, secara kolektif. Dia datangi pasar, dia datangi tempat-tempat umum, dia ketuk rumah orang. Dia ajak semua untuk mengenal kebenaran pada jemaah. Sehingga tidak sampai 23 tahun kondisi jahiliyah itu bisa berubah menjadi keadaan yang penuh dengan kedamaian, penuh dengan rahmatan lil alamin. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya dialah seorang pahlawan para jemaah. Karena dia yang telah berjasa besar dalam merubah keadaan. Lalu kemudian kita lihat dalam sepanjang sejarahnya, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, muncul lagi potensi untuk terjadinya fitnah ya di muka bumi ini. Rasulullahnya wafat, muncul sebuah gerakan, nah itu namanya gerakan pemurtadan, harakatur riddah, yang dipimpin oleh nabi palsu pada jemaah. Mengajak, mempengaruhi, memprovokasi orang-orang yang dulunya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, mereka sholat, mereka bayar zakat. Tapi begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal, wafat, mereka ajak orang nggak usah bayar zakat para jamaah. Mereka mau sholat saja, mereka pisahkan itu antara hukum sholat dengan hukum zakat. Maka ini punya potensi akan merusak agama, akan merusak tatanan yang sudah berjalan, yang sudah sudah berjalan selama ini oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dibiarkan, ini akan lama-lama menjadi bola salju, akan menjadi potensi untuk mengembalikan keadaan kepada jahiliyah lagi. Maka membutuhkan tampilnya seorang pahlawan pada jamaah. Siapa yang berani? Maka saat itu Abu Bakar As-Siddiq khalifah. Ya, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia orang yang lembut, orang yang pemaaf. Tapi begitu melihat gerakan tersebut, Abu Bakar tampil lebih gagah daripada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kata Abu Bakar, demi Allah akan aku perangi mereka yang memisahkan antara hukum solat dengan hukum zakat. Ya. Para jemaah sekalian, kata Umar ibn Khattab,
Kenapa engkau perangi Abu Bakar? Kenapa? Kan mereka masih sholat. Kecuali mereka udah gak sholat. Mereka cuma gak bayar zakat doang kok. Nah, Umar ibn Khattab pakai dalil tentang keutamaan mendirikan sholat. Kata Abu Bakar, tidak, aku akan tetap memerangi mereka yang memisahkan antara zakat dengan sholat. Abu Bakar pun mengemukakan dalil-dalilnya, argumentasinya, hingga akhirnya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu pun setuju dengan kebijakan Abu Bakar. Akhirnya ditumpas gerakan tersebut, tidak jadi. Maka Abu Bakar sesungguhnya dialah seorang pahlawan. Lalu kemudian pada jamaah zaman berikutnya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Ya, ada Baitul Maqdis, ya, Masjid Al-Aqsa, ya, yang dulu tempat Isra'nya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu yang dikuasai oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dikuasai oleh umat Islam. Lalu kemudian ternyata dikuasai oleh orang Romawi. Lalu kemudian tidak difungsikan sebagaimana mestinya Masjidil Aqsa tersebut. Bertahun-tahun siapakah orang yang berani merebut mengembalikan Masjidil Aqsa itu kepada fungsinya? Inilah membutuhkan jasa seorang pahlawan. Maka tampillah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu dan berhasil merebut kembali dan mengembalikan Masjidil Aqsa sebagaimana mesti fungsinya. Maka Umar ibn Khattab tampil, dialah sesungguhnya pahlawan. Dan kemudian setelah itu direbut kembali pada jamaah oleh pasukan salib. Bertahun-tahun dikuasai oleh pasukan salib. Apakah dibiarkan begitu saja? Membutuhkan siapa yang berani tampil untuk merebut kembali dari pasukan salib. Maka setelah bertahun-tahun perjuangan yang melawan berkali-kali dengan pasukan salib, akhirnya muncullah seorang panglima yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Dialah yang dengan gagah berani tampil merebut kembali dari pasukan salib, sehingga kembali ke kekuasaan kaum muslimin para jemaah. Maka Salahuddin Al-Ayyubi adalah seorang pahlawan. Dan terus waktu berjalan, sejarah berjalan, hingga kemudian datang ke Indonesia. Ada penindasan, ada penjajahan. Ya, siapakah orang yang berani tampil untuk membela rakyat, membebaskan negeri ini dari penjajahan? Muncullah para ulama melawan para penjajah di negeri ini para jemaah. Hingga akhirnya banyak di antara mereka yang gugur dan kita peringati sebagai hari pahlawan. Tetapi kemudian yang dikhawatirkan adalah bahwa potensi untuk munculnya fitnah, munculnya kezaliman, munculnya kecurangan, penindasan, penjajahan di muka bumi ini masih terus punya peluang datang. Tapi siapakah yang mau tampil menjadi pahlawan-pahlawan berikutnya? Ketika melihat di wilayah, di lingkungannya berpotensi terjadi perbuatan maksiat, kezaliman berkuasa di situ, ya, ada premanisme, ada korupsi dan lain sebagainya. Siapakah di tengah-tengah masyarakat itu yang berani tampil untuk menumpasnya? Yang ada justru banyak adalah orang larut terbawa, ya, kepada arusnya, atau dia diam saja tidak berani tampil karena tidak memiliki kekuatan. Maka para jamaah, jiwa-jiwa kepahlawanan ini harus terus ditumbuhkan, karena potensi-potensi untuk menebar fitnah di muka bumi ini terus bermunculan. Dan apa modalnya para jamaah sekalian? Modal untuk menjadi pahlawan pun diisyaratkan di dalam banyak ayat Al-Quran. Mereka-mereka yang sanggup, yaitu berjuang membela kebenaran, adalah mereka yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Surat Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah orang yang mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak ragu sedikit pun. Berarti adalah mereka yang memiliki iman yang kuat, iman yang kokoh, iman yang dipupuk, dibina, ya, bukan sekedar iman yang instan,
tapi dipupuk setiap harinya melalui pembinaan, melalui penggemblengan, hingga kemudian menjadi kokoh dalam diri seseorang. Baru Allah katakan wajahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Mereka itulah yang sanggup untuk memperjuangkan kebenaran dengan harta dan jiwa mereka. Maka ternyata modalnya adalah iman para jamaah. Memang perasaan sifat dasar naluri untuk membela negara, iya. Membuat seseorang menjadi seorang kesatria, iya. Tapi sebenarnya yang lebih kokoh, lebih kuat dasar melatar belakangi seorang tampil membela kebenaran itu adalah imannya kepada Allah, imannya kepada hari akhir, keyakinan dia akan adanya surga. Itu yang membuat orang berani memperjuangkan kebenaran meskipun harus mengorbankan harta dan nyawanya. Yang kedua para jamaah, yang dibutuhkan apa? Yaitu memperbaiki orientasi hidupnya, tujuan hidupnya. Bahwasanya tujuan hidupnya ini dia datang dari Allah dan dia akan kembali kepada Allah. Bahwa kebahagiaannya adalah bukan di dunia, tapi kebahagiaannya adalah di akhirat. Maka tujuannya adalah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang punya orientasi hidup seperti inilah yang berani untuk mengorbankan dirinya, hartanya. Lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam tampil sendirian melawan Namrud. Sendirian, dia bukan pasukan pada jamaah. Berani datang menghancurkan berhala-berhala tersebut, menantang Namrud untuk diskusi, berdialog. Itu lihatannya orang itu patung yang lebih besar. Dia tuh yang melakukannya. Buktinya dia masih pegang kampaknya. Diajak diskusi oleh Nabi Ibrahim seperti itu. Dia sendirian. Ternyata Ibrahim lah yang mengatakan, Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan yang terakhir para jemaah sekalian yang berbahagia adalah mereka yang melatih diri mereka untuk memiliki sifat-sifat keberanian. Sifat-sifat asy-syaja'ah. Sifat keberanian itu muncul dengan latihan para jemaah, tidak datang dengan sendirinya. Melalui amar ma'ruf nahi munkar, saling menasehati, menyampaikan kebenaran, tidak takut akan cacian, cecaan, bulian, untuk membela kebenaran tersebut. Karena banyak orang yang tidak berani membela kebenaran karena takut menanggung resikonya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang sanggup memperjuangkan kebenaran itu memiliki sifat wala yakhafuna laumata laim. Mereka adalah orang-orang yang tidak takut akan cacian, bulian orang-orang yang tidak suka kepada dia. Karena pasti konsekuensinya adalah akan diserang, akan dicaci, akan dimaki. Tapi dia tetap terus berjuang membela kebenaran tersebut. Lihatlah dulu Nabi SAW dituduh sebagai orang gila. Nabi SAW dituduh sebagai tukang bohong, tukang sihir, tukang syair, dan lain sebagainya. Maka Nabi SAW tidak pedulikan itu semua. Dia tetap berdakwah dengan hikmah wal mau'izatil hasanah. Mudah-mudahan para jamaah sekalian yang berbahagia, muncul para pahlawan-pahlawan berikutnya. Mereka berasal dari keluarga kita, mereka berasal dari keturunan kita, anak cucu kita, mereka berasal dari murid-murid kita, binaan-binaan kita. Mudah-mudahan mengenang hari pahlawan ini bukan cuma sekedar formalitas, tapi juga mampu ditransformasi maknanya kepada generasi-generasi muda, khususnya di zaman sekarang. Ini para jamaah sekalian barangkali yang bisa kita bahas di pagi hari ini untuk kita tadabburi tentang ayat-ayat yang membicarakan tentang kepahlawanan. Jika seandainya ada peluang di hadapan kita, pahlawan dalam lingkup kecil di keluarga, pahlawan dalam lingkup kecil di RT kita, pahlawan dalam lingkup kecil di RW kita, di mana di situ membutuhkan perjuangan, pengorbanan kita untuk membela, menegakkan kebenaran, kita bisa ikut berkontribusi di dalamnya. Barangkali ada yang mau didiskusikan, silakan Pak Jemaah. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya menumbuhkan
Iya. Bagaimana caranya untuk menanamkannya kepada generasi muda? Yang pertama, para jamaah sekalian yang berbahagia, harus diisi terlebih dahulu. Ibarat handphone ini masih kosong filenya. Generasi muda ini masih kosong filenya, maka perlu diinstal dulu, perlu di-download dulu, yaitu adalah nilai-nilai keimanan, nilai-nilai tauhid. Dipupuk, dibina, dikumpulkan, diajak untuk berdiskusi, ya, diberikan masukan tentang nilai-nilai tauhid, ya, bagaimana ketaatan kita kepada Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang berkuasa di negeri di muka bumi ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ditanamkan itu semua nilai-nilai tauhid, nilai-nilai tentang iman kepada hari akhir, ya, tentang adanya kiamat, tentang adanya surga, tentang adanya neraka, diisi tentang nilai tauhidnya. Nah, itu diisi nilai-nilai keimanannya, baru kemudian diisi dengan sejarah. Bagaimana orang-orang yang beriman terdahulu itu sudah sepanjang sejarah sudah membuktikan perjuangan mereka. Maka mereka akan menjadikan dahulu sebagai para pejuang-pejuang syuhada tersebut sebagai panutan, sebagai idola, dan dengan demikian mereka akan mengikuti jejak langkahnya. Karena biasanya begitu, Pak, jiwa itu adalah tergantung apa yang menempati di dalam dirinya, jiwanya. Orang yang datang ke sebuah pameran, sebuah tempat di mana di situ ditunjukkan tentang dahsyatnya dunia, maka jiwanya akan tertarik. Saya pengen punya ini, saya pengen seperti dia, saya ingin jadi ini. Yang diisi saat itu adalah orang-orang yang memiliki prestasi kehidupan dunia. Cepat sekali itu, ya, jiwa seseorang itu akan mengikuti, larut, terseret kepada keadaan yang dia lihat, dia saksikan. Tapi begitu dia datang, ya, kepada orang komunitas orang-orang miskin, ternyata orang-orang miskin di situ ada orang yang berjasa mendidik mereka, membuat mereka, menampung mereka dalam sebuah tempat. Mereka dibina, mereka dikasih makan, mereka dikasih pendidikan gratis. Langsung jiwanya akan tertarik juga. Aku pengen seperti dia. Aku ingin punya cita-citanya, pengen membuat sebuah rumah singgah, yayasan, tempat panti asuhan, panti asuhan yatim, dan lain sebagainya. Maka jiwa ini mengikuti apa yang diisinya. Kalau yang diisi adalah bagaimana perjuangan para sahabat, para nabi dan rasul dahulu, para sahabat, para salafus soleh kita, maka jiwa itu akan tertarik, ya, untuk mau mengikutinya. Nah, pemuda-pemuda ini, mereka adalah masa-masanya sedang tinggi-tingginya idealisme mereka. Mereka sedang mencari, ternyata yang diisi adalah kebanyakan para artis-artis, orang-orang yang mengejar kehidupan dunia, sementara tidak diimbangi dengan informasi-informasi yang terkait dengan kepahlawanan. Jadi memang membutuhkan kita meluangkan waktu dengan mereka, berkumpul bukan 1 kali 2 kali, tapi secara rutin diajak diskusi, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Ada lagi? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pemimpin kita Islam yang suka berpihak pun juga orang Islam. Mengingat beberapa tahun kemarin kan yang peristiwa KPU itu, sebagian orang kan menganggap itu berjuang, yang peristiwa KPU yang rusuh itu kan, Pak. Supaya mungkin ada orang yang beranggapan ini sahid. Nah, kalau misalkan peristiwa ini kan bisa saja terjadi lagi di tahun ini. Apa misalkan kalau memang ada yang meninggal, apa itu sahid atau samit? Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabatnya. Ada seseorang yang berjuang, dia ingin membela hartanya, membela keluarganya. Mereka ada yang berjuang untuk banyak disebutkan oleh Nabi.
Lalu Nabi bertanya, siapa di antara mereka yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang disebut dengan berjuang di jalan Allah? Semua itu ternyata baik. Ini membela negara, ini membela keluarga, ini membela harta. Siapa di antara mereka yang masuk ke dalam kategori fisabilillah? Sahabat ada yang jawab, yang ini, yang itu, yang ini, yang itu. Maka jawaban itu kemudian direspon oleh Rasulullah SAW. Barang siapa yang berjuang li'i'la'i kalimatillah fahuwa fisabilillah. Yaitu barang siapa yang berjuang untuk meninggikan kalimat Allah, yaitu meninggikan nilai-nilai kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang berada di jalan Allah fisabilillah. Ya, ini maksudnya bentuknya apa saja bisa macam-macam. Fisabilillah itu menuntut ilmu, mencari nafkah, mengangkat senjata. Tidak mesti mengangkat senjata saja, mengajar, memberikan pelatihan, termasuk juga mungkin perjuangan untuk menegakkan kebenaran, ya, dalam bentuk apapun. Kalau dia niatkannya karena untuk kebenaran, meninggikan kalimat Allah, di hatinya dia niatkan, maka itu fisabilillah. Tapi kalau dia cuma ingin mendapatkan amplopnya, dia ingin cuma karena mendapatkan kompensasinya, maka dia tidak termasuk fisabilillah. Semua kembali kepada niatnya. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian para jamaah sekalian yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.